Maka kenapa di perusahaan contohnya di sini ada target-target supaya emosi positifnya muncul. Kalau tidak ada target kayak tadi nyambung dengan yang kedua, maka tidak akan ada emosi yang positif. Hidup ya begitu-begitu aja, cale jalan kayak gitu, merencale ya, wajahnya kayak leceknya sih gak teriserika. Nah, makanya harus ada emosi yang positif munculkan dalam diri. Lalu emosi positif. Emosi positif ya. Emosi ada dua, ada yang negatif, ada yang positif. Contoh emosi negatif bagaimana? Marah-marah ya, punya anak, rumah sudah dipel, anak masuk kakinya kotor, marah-marah. Ada tuh kan mamanya kesempel gitu kan ya. Betul tidak? Lalu mama udah ngepel, tiba-tiba adanya buang cerot di sana, mohon maaf ya. Maaf. Terus marah-marah ya, suka marah-marah, marah-marah. Padahal kan kalau kita sadar, gampang, cuman satu cerotan belum dua, satu cerot di sana, gampang, simpel, sederhanakan. Islam itu suka yang sederhana, maka sederhanakan. Ambil tisu, dicoel, dihuapkan, tuh, nikmat. Huapkan karena tong sampah maksudnya. Huapkan kau dimu tuh, ya. Sederhanakan. Ini emosi positif. Ada positif. Apa contoh emosi positif? Ada dreams, ada cita-cita, ada manajemen diri, ada apa namanya keinginan untuk lebih ya. Contoh begini. Ada yang pernah dikejar anjing di sini? Dikejar bencong? Serius. Pernah? Ada siapa? Pernah kejar bencong? Oh, masya Allah, luar biasa. Disukai para bencong ternyata ya. Neng siapa namanya? Windy. Windy. Kapan dikejar bencong? SMP. Lari? Enggak sih. Oh, enggak. Salaman? Gitu nih. Lihat ketika dikejar anjing, contohnya dikejar anjing ya, itu jarak 100, 200, 300 meter itu larinya kuat, sampai nginjak apapun itu kuat. Kenapa? Ada emosi yang positif. Maka kenapa di perusahaan contohnya di sini ada target-target supaya emosi positifnya muncul. Kalau tidak ada target kayak tadi nyambung dengan yang kedua, maka tidak akan ada emosi yang positif. Hidup ya begitu-begitu aja, cale jalan kayak gitu, merencale ya, wajahnya kayak leceknya sih gak teriserika. Nah, makanya harus ada emosi yang positif munculkan dalam diri. Itu emotional quotient. Dulu ada apa namanya? IQ ya, IQ, lalu kemudian EQ, emotional quotient. Ternyata yang menentukan kesuksesan bukan IQ, bukan otak. Banyak orang yang pintar tapi dipinteri. Banyak orang yang pintar tapi tidak bisa berkembang hidupnya. Nah, yang kedua EQ, emotional quotient. Emosional dalam diri kita sendiri ya, harus dipompa. Semangat itu emosional apa? Semangat itu apa? Emosi yang positif. Ada semangat hidup, jalannya juga tidak memble kan? Tidak letoy gini. Salat Allah Akbar caleuy gitu nya. Siga can makan 20 hari. Harus ada positif, harus ada semangat gitu. Hidup harus ada semangat. Harus semangat, apapun itu semangat. Tuh ya, emosi. Yang ketiga yang menentukan kesuksesan bukan IQ saja, tetapi SQ ya, spiritual quotient. Yang nanti kita akan gabungkan ketiga-tiga ini, bagaimana jadinya kalau sudah tergabung dalam diri kita. Oke? Lalu kemudian kedamaian pikiran. Ini saya bahasanya kedamaian. Karena yang kalau kita ada tentram ya, ada ketentraman, ada kedamaian ya. Tapi kalau kedamaian itu lebih adem, lebih tentram. Kedamaian, betul? Hidup tuh damai, tentram. Nah, pikiran tuh harus damai. Ketika ada masalah, pikiran tetap damai. Ya, mau ke Bandung contohnya. Tiba-tiba di Bandung jalan macet. Nah, ini ada dua tipe orang. Tipe pertama yang emosi negatifnya muncul, marah-marah. Gara-gara jalan ke Ciawi jadi macet. Coba lamun ke Garut. Nah, kan begitu, marah-marah. Tipe yang kedua, tenang, damai pikirannya. Sehingga apapun yang terjadi, tenang we. Kenapa bisa tenang coba? Kenapa bisa tenang? Halo? Ngarulang wae. Kenapa bisa tenang? Positif thinking. Apa lagi? Nah, ini yang luar biasa. Karena ada Allah Subhanahu, dia paham bahwa semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Itu Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Tain Japati keprokan. Emang Japati? Salah wae cenah. Kedamaian pikiran, tenang, damai pikiran. Nanti bagaimana cara damai pikiran? Satu saja, saya di sini dibocorkan kuncinya. Supaya mau damai pikiran, satu aja rumusnya. Sederhanakan segala sesuatu.
Nah ya, sederhanakan. Memang ahwat itu cenderung suka diribet-ribetkan, meriweuh, ya kan? Mau pergi ke Bandung, pikiran mah udah di Bandung. Bisi macet, bisi ya polisi, bisi ya, bisi-bisinya itu loh Pak. Ya, betul tidak? Itu perempuan. Makanya 2 jam dan lagi ada bisi itu teh ya. Itu perempuan. Maka harus dilatih neng ya. Ahwat-ahwat fillah harus dilatih menyederhanakan sesuatu, sederhanakan. Tuh, siap menyederhanakan? Contoh bagaimana disederhanakan? Contoh misalkan ya, jam acara itu misalkan jam 1 siang acara. Tiba-tiba kita di jalan itu macet. Wah, kan dari ya ahwat. Atuh ini acara gini-gini segala macam dia dibahas. Tenang, sederhanakan. Ya Allah, semua ini sudah Engkau takdirkan seperti ini, insyaallah ada hikmahnya. La haula wala quwata illa billah. Senyum. Nah, enak seperti itu. Enak tidak? Enak ya, sederhanakan. Praktek rumah saya cenah. Nanti kita praktekkan ini bagaimana sikap yang sehat, konsep diri yang sehat. Sikap yang sehat, konsep diri yang sehat. Sikap harus sehat. Bagaimana sikap yang sehat? Senyum. Anas bin Malik selama 10 tahun bersama Rasul, Masya Allah, tidak pernah melihat satu kali pun Rasul itu bermuram duja, marah. Tidak pernah lihat Rasul sehari pun itu marah. Masya Allah. Kita sering marahnya, sering sabarnya. Itu jauh kan surga teh. Nah, Rasulullah SAW itu mencontohkan bagaimana konsep diri yang sehat dan sikap yang sehat juga. Sikap yang sehat tentukan lewat terurai atau terwujud dari tubuh kita yang sehat, ya. Sehat. Selalu tersenyum salah satunya. Senyum itu bagaimana? Lihat senyum. 7 ke kanan, 7 cm ke kiri. Nah, lalu ditahan 7 detik. Siap. 1 2 3. Tahan 7 detik. Nah, itu senyum ya. Ada orang lewat harus tersenyum, ya kan? Ada apapun segala macam tersenyum. Ada masalah tersenyum. Tabassumuka fi waji akhika shadaqah. Senyum untuk saudara kamu adalah sedekah. Itu mental yang kuat, yang adem itu. Lalu kemudian konsep diri. Apa konsep diri? Citra diri. Nah, konsep diri itu adalah citra diri. Pernah ada yang dengar gini? Wah, ada saya mah apa atuh? Pernah dengar gitu? Barusan ya. Ada yang suka gitu. Ada saya mah apa atuh? Saya mah cuma bubuk ranginang. Untung lain bubuk opak oke. Itu adalah konsep diri. Nanti namanya self esteem, konsep diri. Jadi jangan sampai mengatakan ada nanti pola-polanya, nanti mental block sananya ya. Jangan mengatakan, oh saya mah gak bisa, apa atuh ini, oh segala macam. Katakan la haula wala quwata illa billah. Sama-sama la haula illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata. Ya Allah, saya mah tidak ada daya, tidak ada upaya. Allah yang menentukan segalanya, betul tidak? Coba jantung berdetak. Halo, jantung berdetak? Pernah nggak jantung berhenti berdetak? Pernah nggak jantung berhenti berdetak? Coba ya latihan jantung 5 detik we berhenti ya. Latihan ya, siap? Latihan kalau mau biasa. Siap keranda. 5 detik siap berhenti. Nggak bisa ya? Siapa yang menggerakkan jantung? Allah. Yang vital aja itu Allah yang menggerakkan. Kita kadang-kala gak sadar. Maka konsep diri dong yang baik, yang sehat. Ya Allah, semua ini sudah Allah takdirkan. Jadi kalau ada masalah, la haula wala quwata illa billah, ya Allah saya pasrahkan semuanya. Ini barusan Kang, Masya Allah. Ini barusan ini sebelum kesini, sebelum asar, itu beliau ada seorang dari Singapura. Itu sudah hampir setahun. Beliau itu kalau setiap sholat ada bisikan sembah patung. Tadi sampai diajak sholat, ayo sholat. Gak bisa, ayo sholat. Sampai bisa, alhamdulillah sudah wudhu, sudah di belakang, Allahu Akbar. Pas mau sujud, itu dia mengundurkan diri ke belakang. Sampai segitunya kata saya itu, was-wasnya udah akut. Iya, saya aduh ini sampai segininya saya gak tahu bagaimana. Nah itu sedang tahap terapi sekarang itu. Jadi was-wasnya sudah tinggi banget. Jadi ketika mau sujud itu bisikan tuh terus kuat.
sembah patung, gitu aja terus setiap mau sholat tuh, sampai aral, sampai gak pernah sholat. 1 tahun itu gak pernah sholat. Masya Allah ya. Jadi dibalik kita ada masalah, orang lain masalahnya ternyata lebih rumit, lebih hebat daripada kita. Kalau kita hutangnya misalkan 100 ribu, 200 ribu, atau paling tinggi 1 juta, 2 juta, ada orang itu hutangnya 500 juta, 10 juta, bahkan miliaran ya. Contohnya siapa? Ya adalah contohnya ya. Yang binomo itu sekarang ya. Itu kan gitu. Kemudian apa? Konsep diri, maka yakinkan, pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Identitas diri yang memadai. Identitas diri apa? Citra diri. Siapa saya? Who am I? Siapa saya? Siapa kita? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya makhluk diatur, dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah hubungan yang adekuat itu yang memadai, yang sempurna, adekuat itu ya, dengan kenyataan. Jadi hubungan kita dengan kenyataan, dengan realita itu ada. Karena sekarang itu manusia kebanyakan hidup di dunia maya sama dunia apa? Dunia halu. Betul ya? Sok ngehalu wae kan di Instagram, di aya banyak fitur-fitur kan, diburu nyanyi kan. Nah kan dunia halu semuanya. Sok saya sering ngaku sampai. Nah, dunia halu. Itu filter realita gini kan, realitanya teng burik kan, ya Allah ya Karim. Aduh. Tuh sekarang mah. Jadi kenyataan itu sekarang sudah samar karena semuanya sudah dibalut. Bahkan ini tidak sedikit. Ini maaf ya, ada yang datang juga. Tadi saya ketika ketemuan kenal di FB, luar biasa itu ya, putih segala macam. Pas ketemu langsungnya, waduh, masya Allah, luar biasa. Luar biasa innalillahi. Luar biasa innalillahinya itu luar biasa ya. Jadi mohon maaf saya katakan TikTok itu adalah sihir modern. Coba dulu itu yang terkenal gini, ini apa gini tuh ya. Ganti lagi, semua itu mengikuti zaman terus sampai joget-joget yang sekarang lagi viral itu, masya Allah, yang joget-joget itu ya. Sampai tahu, anak-anak sampai tahu lagu-lagu di TikTok itu. Masya Allah ya, luar biasa ini. Sihir modern itu, hati-hati ya. Makanya kurangi konsumsi media sosial, kurangi TikTok ya. Kurangi TikTok. Wajah-wajah TikTok ini kelihatan di sini. Wajah filter. Mohon maaf. Nah, bercanda. Jangan nganggap bercanda. Jadi hubungan antara diri kita dengan kenyataan itu harus dikuatkan. Kenyataan aja kita itu kenyataan. Kayak binomo itu kan, kayak yang begitulah, yang gitu-gitu kan, itu mau instan. Makanya sekarang itu banyak zaman yang generasi instan. Mau kaya, kemudian masuk di sana, akhirnya apa? Akhirnya jatuh. Insan kayanya insan, jatuh. Saya pernah dulu, memang saya pernah gabung di 5 yang insan kayak gitu. Pernah di MLM, pernah dulu, kalau kenal di BS, TN itu pernah gabung. Terus kemudian investasinya pernah, namanya Speedline itu sampai saya masuk 10 juta. Yang cair itu cuma 2 juta, 8 juta hilang entah kemana. Yang kasihan itu yang di sini pemilik pom bensin, itu sama-sama bareng, beliau tuh sampai 50 juta. Jadi sehari 2 hari cair, kesananya hilang. Istrinya awal-awalnya mah tidak mendukung itu. Ayah jangan, ini kan bisa penipuan gini kata ayahnya. Itu juga sudah banyak tuh bukti-buktinya. Istrinya melihat, oh iya juga ya. Kalau lihat yang cuan-cuan kan baru ya juga. 2 hari. 2 hari langsung udah itu. Kita susul ke kantornya, udah tutup kantornya. Masya Allah. Makanya sekarang kalau ada yang nawar-nawarin gitu, udah silakan tawarin, tapi setelah itu wassalamualaikum, silahkan pergi dari sini gitu sekarang. Maka yang binomo itu udah dari dulu kita teliti, dan dari segi syari, hukum syari juga sudah cacat ya, sudah cacat. Makanya jangan tergiur yang instan ya. Nah, skincare pemutih cepat dalam waktu 5 menit langsung putih. Jangan tergiur. Harganya 3.000. Aduh. 3.000. Aduh, Gustin mah agung. Sorry Po Haji tempelkeun bodas atau siga caplin. Ya, makanya realita dong, kenyataan. Ya gak apa-apa kenyataan kita seperti ini gitu, gak usah ditutup-tutupi ya. Seperti itu, Masya Allah. Oke, lanjut. Di sini sudah paham ya? Ini secara umum konsep kesehatan mental secara umum.
Kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana? Ini penting sekali. Jarang orang memahami bagaimana sehatnya secara Islam. Islam mengatur bahwa hakikat kesehatan mental dalam Islam itu ada 3 dimensi. Harus wajib ada. Satu apa? Akidah salimah, sehat akidah. Masya Allah. Baik. Bagaimana sehat akidah? Memiliki akidah dan keimanan yang benar. Al-A'raf ayat 172. Tentang apa ini? Tentang kita sudah dipersaksikan oleh Allah, ditanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Allah dari zaman dulu dalam Al-Rahim sudah meminta, sudah nanya sama kita. Kita sudah bersaksi Allah Rob kita. Apa bedanya Rob dengan ilah? Rob itu rububiyah ya. Rob, Allah Allah yang berbuat sesuatu. Apa perbuatan Allah diantaranya? Allah yang menciptakan, betul? Menciptakan kita dengan desainnya yang luar biasa. Sadar tidak? Kita diciptakan dengan sangat luar biasa. Sadar ya? Makanya jangan bilang, dah saya mah apa atuh. Jangan bilang, stop, mulai sekarang jangan bilang begitu. Dah saya mah apa atuh, saya mah gak bisa, saya mah ini. Aduh, itu luar biasa. Saya tanya dulu, bakat ada tidak? Halo, bakat ada tidak? Yang keras. Sebelah sini bakat ada tidak? Ada ya, bakatku butuh, bakatku liar, bakatku pusing. Buka Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun ya. Dan Allah keluarkan kita dari perut ibu kita. Jadi siapa yang mengeluarkan kita dari perut ibu? Bukan bidan ya, bukan bidan. Tapi siapa? Allah. Jelas itu dalilnya loh. Wallahu akhraja. Akhraja itu mengeluarkan. Kharaja keluar, ada hamzah di awal, akhraja dikeluarkan. Mengeluarkan. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan apa? Garis bawahi. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa. Ada bayi yang lahir kemudian tahu, ih si mama, begitu ada? Nggak ada. Nggak ada. Kabur atau bidan oge, cenah budak saja cenah. Nggak ada. La ta'lamuna syai'a. Makanya bahasa hadisnya fitrah, suci, suci segalanya, suci pikiran, suci diri, suci segalanya. Fitrah tuh ya, belum dicampuri dengan apa-apa. Bersih. La ta'lamuna syai'a itu tidak tahu apa-apa. Sudah ada bakat belum? Belum. Makanya kalau saya berpendapat, mohon maaf, bakat itu tidak ada. Nah, itu dalilnya sudah jelas. La ta'lamun syai'a. Kemudian bagaimana kita bisa tahu? Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah jadikan pendengaran. Diawali dengan pendengaran dulu. Artinya kita itu harus banyak mendengar dahulu sebelum dengerin dulu, begitu ya. Nah, karena dua ini telinga diciptakan dua, luar biasa. Wal absar, penglihatan, banyak melihat juga, lihat dulu permasalahannya. Wal afidah, kemudian hati. Apa akhirnya? La'allakum tashkurun, semoga kita bersyukur. Nah, jadi bakat ada atau tidak? Tidak ada. Bagaimana muncul kemampuan kebiasaan? Dari latihan dan mencoba. Coba di sini Ahwat. Bisa motor semuanya? Bisa ya. Dari bakat atau mencoba dan berlatih? Tuh kan, bisa jalan, bakat atau latihan? Coba kalau misalkan bakat bayi, bangun jatuh, kata bayi, mama saya mah gak bakat, gak mau latihan lagi tuh. Kita gak bisa berdiri. Makanya ini namanya jeda pikiran, ini namanya mental block. Hilangkan bakat ya. Mulai saat ini hilangkan bakat, bisa insya Allah kita latih dulu. So, yang di sini yang pegang internet marketing, bakat atau latihan? Latihan kan, dilatih, ini begini. Bahkan teman saya punya teman dari dulu sama sering sama Abinana dulu itu, di orang Singaparna, Kang Dery. Kang Dery, beliau tidak ahli, bukan ahli komputer, bukan ahli IT sama sekali. Bisnisnya apa? Di gelasan kenur itu, tapi sudah keluar itu ininya apa? Bisnisnya, masya Allah, sudah keluar tuh ke Thailand, ke mana, ke luar negeri lah pokoknya namanya, ke Cijokjok, ke Luidahu. Banyak sudah keluar negeri. Kita pas ketemu itu, wah luar biasa. Dulu bisa ini nggak bisa marketing, nggak bisa, boro-boro tuh. Bakat tidak ada. Yuk tanamkan bakat tidak ada. Mulai bagaimana? Mulai kita pahami latihan dan mencoba. Coba dulu, setelah dicoba latihan. Antum dulu bangun ini dari apa? Dari sendiri nol. Nah dari nol kan. Nah kita mulai dari nol ya, kan. Dari nol, masya Allah. Sekarang sudah luar biasa, sudah terkenal di mana-mana, masya Allah, luar biasa.
Gitu kalian juga gitu. Itu mental yang sehat. Kenapa? Ini nih ada Allah pondasinya. Kita diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Rambut manjangan tidak? Bulu mata manjangan tidak? Sok bayangkan namun bulu mata manjangan. Rek ngajar kieu heula. Rek motor pegang dulu ya, Mas. Itu bulu mata. Bulu hidung manjangan tidak? Bayangkan kalau bulu hidung manjangan. Hasim bersih ngambai kadek. Kebetulan sedang puasa. Oh, dijilat ditulak. Kan enak. Hebat ya. Kuku manjangan? Manjangan. Gigi manjangan tidak? Bayangkan kalau gigi manjangan. Hebat ciptaan Allah sempurna. Apalagi yang kurang gitu ya. Di atas ada akal, ada pikiran, di tengah ada hati. Nanti hidup kita itu jengkalan. Hidup kita itu pada dasarnya itu jengkalan. Ada yang paham tidak? Jengkalan. Nanti lah kita bahas, oke?